Kemudian setelah menang di PK, justru malah ibu Anda dikriminalisasi dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan sumpah palsu. Mama saya dipaksa untuk datang ke persidangan setiap hari. Dalam kondisi? Dalam kondisi yang seperti ini, dan akhirnya mama saya pingsan ketika kemarin. Saya sesungguhnya sangat terkejut, bukan cukup terkejut, sangat terkejut karena Komisi Yudisial mengatakan tadi, juru bicara Pak Mukti Fajar, bahwa KY meyakini ada Zarofrikar yang lain di lembaga peradilan. Saya nggak hanya mengatakan di MA saja ya, tapi lembaga peradilan kita. Ya kan sudah, saya nggak perlu sebutkan yang belum. Ya, tapi... Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Yang sudah. Mohon datanya dikumpulkan. Nanti saya akan tanyakan lebih detail kepada Pak Mukti, jubir KY untuk hal tersebut. Karena ini sangat mengejutkan buat saya. Nanti termasuk juga ke Prof. Saya kira Andri Asrun. Sebentar Prof, nanti saya akan ke Anda juga. Tapi saya sudah punya tamu dari tadi, saya mau ke Alia Hiroko. Tapi kemudian tertunda-tunda. Saya ke Alia dulu. Alia, iya, Anda saya sebutkan sebagai warga pencari keadilan, betul ya? Iya, benar. Iya, Anda datang waktu itu pekan lalu ke sini untuk kemudian Anda menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan Anda. Tadi disampaikan juga oleh Pak Susno, ya, sedikit. Jadi ibunda Anda ini sekarang berada dalam tahanan. Iya, benar sekali. Anda bisa ceritakan kasusnya? Iya, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia. Ya, dekat lagi? Ya. Halo. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alia. Sayangnya tadi kasus yang sudah dijelaskan oleh Pak Susno itu bukan kasus di negeri Konoha. Sayangnya itu terjadi kepada ibu saya sendiri gitu. Ibu saya adalah Dr. Ike Farida. Beliau merupakan dokter hukum gitu. Dan memang ini terjadi ketidakadilan lah gitu. Jadi apa yang terjadi kalau dikaitkan dengan Anda merasa bahwa ibunda Anda dikriminalisasi? Iya. Dokter hukum dikriminalisasi? Iya, benar sekali. Luar biasa, gimana ceritanya? Dan dikriminalisasi. Anda juga pengacara ya, saya tahu ya? Iya, tapi saya masih belum ada apa-apanya kalau dibanding semuanya. Anda bisa ceritakan sedikit? Baik, jadi 12 tahun yang lalu, ibu saya tuh membeli unit apartemen, cerita singkatnya dibayar lunas. Hanya saja memang mungkin pihak pengembang itu tidak ingin melakukan PPJB dengan alasan menikah dengan WNA. Ayah saya itu adalah seorang WNA. Nah, ini alasannya sangat tidak masuk akal karena memang sudah ada surat BPN juga yang bilang kalau memang WNI yang menikah dengan WNA itu punya hak yang sama karena mama saya adalah WNI begitu. Nah, karena tidak mau menyerahkan dan kita melakukan berbagai macam upaya hukum yang sampai akhirnya ke PK, perlawanan dan seterusnya, mama saya dimenangkan. Nah, setelah dimenangkan pun tetap mereka melaporkan mama gitu ke Polda Metro Jaya. Sampai PK gitu. Ibu Anda menang? Ya, PK, perlawanan dan seterusnya itu sudah sudah menang. Jadi pengadilan negeri sampai PK itu menang terus? Kalau dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini juga mungkin yang bisa jadi bahasan. Kita tuh menang di PK, jadi di PN dan di PT itu dikalahkan dengan alasan kekeliruan hakim. Begitu, jadi makanya di PK itu kami dimenangkan kembali. Di karena MA menang? Di peninjauan kembali, iya. Oh, di PK, oke, baik. Dimenangkan dengan alasan memang adanya kekeliruan hakim di sebelumnya, begitu. Dan kemudian setelah menang di PK, justru malah ibu Anda dikriminalisasi dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan sumpah palsu. Ini ya, ini atas novum. Ini visualnya ini. Kalau ini amat sangat menyedihkan ya. Jadi sekarang itu kami sedang dalam proses persidangan perkara ini. Mama saya itu tuh tidak pernah datang ke persidangan untuk melakukan sumpah gitu. Tapi dalam persidangannya mama saya ini yang dituduhkan kepada mama saya pasal 242 ini, mama saya dipaksa untuk datang ke persidangan setiap hari. Dalam kondisi? Dalam kondisi yang seperti ini dan akhirnya mama saya pingsan ketika kemarin. Oh, kan ada hakim kan harusnya melihat bahwa ada pemeriksaan dokter dan lain sebagainya. Sudah ada surat dokter yang menyatakan bahwa sakit dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dari pihak mama saya tuh sudah minta tolong gitu ke majelis hakimnya berkali-kali. Ada surat dokter dan sebagainya resmi? Jadi saat itu mama saya bilang kalau misalnya memang mohon jangan setiap hari
gitu karena Bidangnya. saya tidak kuat dan seterusnya. Nah, hanya saja mungkin dari pihak majelis hakim ya hanya mencatat itu gitu dan akhirnya setelah sidang setiap hari dilakukan akhirnya pada Kamis kemarin mama saya pingsan gitu pukul jam 8 malam ya. Kamis kemarin nih baru. Ya, benar sekali. Dan sempat diperiksa dokter. Iya, dan yang paling saya sayangkan itu dari kita sudah ada surat rekomendasi banyak sekali, Bang. Dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan yang bilang kalau misalnya memang ini tindakan kriminalisasi gitu. Komnas HAM, Komnas Perempuan. Benar sekali. Ada surat keluar. Ada Bang. Saya ada suratnya gitu. Tapi sayangnya saya merasa seperti yang Pak Susno 2J katakan, yaitu memang yang namanya mafia peradilan itu bukan hanya di peradilan sepertinya. Jadi dari tahap sebelum-sebelumnya memang sudah seperti kalau bahasanya itu di setting gitu kali ya Bang ya gitu. Jadi surat-surat yang pelanggaran HAM tersebut yang kalau menyatakan memang ada terjadi pelanggaran HAM itu semua diabaikan sayangnya. Dan mungkin ini juga mungkin saya bisa minta bantu pencerahannya kira-kira apakah memang pelanggaran hak asasi manusia itu atau surat rekomendasi dari Komnas Coba Anda bacakan yang surat Komnas HAM itu apa yang disampaikan rekomendasinya? Baik. Rekomendasi ya harusnya. Ya benar. Jadi mungkin bagian terakhirnya saja. Oh silakan Bang. Oke, ini adalah surat rekomendasi dari pemberian pendapat HAM dalam perkara. Oke. Kesimpulannya adalah. Boleh saya bacakan atau? Boleh, silakan. Bacakan? Yang penting aja. Ya baik. Pelindungan hukum terhadap hak-hak saudari Ike Farida dalam putusan PK sebagai bagian dari hak konstitusionalnya. Tuduhan kriminalisasi yang diajukan oleh pihak pengembang diduga sebagai respon atas putusan PK yang tidak seharusnya dijadikan alat untuk membalas atau menghukum pihak yang menggunakan jalur hukum yang sah dan diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Baik, jadi di situ ada rekomendasi Komnas HAM, ada pemberian pendapat Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada kriminalisasi. Benar, Bang. Dan tetap dilanjutkan kasusnya. Ya, baik, saya ingin ke Pak Susno atau Prof Gayus yang ingin menyampaikan sesuatu.